Begitu juga Ganjar Pranowo yang lebih memikirkan warganya dan ekonomi mereka. Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Merinding, firasat Ganjar tepat. Israel membabi buta serbu sepak bola final Liga Palestina. Ditulis oleh Manuel dari Seward.com. Pertanyaannya dari statement itu adalah, sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Dan saya pun membayangkan, andaikan ya Piala Dunia ini tetap bisa digelar di Indonesia, kemudian timnas kita kalah ketika berhadapan dengan timnas Israel, terus kira-kira apa yang bakalan terjadi coba? Feeling atau firasat dari Ganjar itu kuat banget. Dia ini memang disebut-sebut sebagai penerus Jokowi karena memang memiliki satu pandangan yang berbeda dari antara orang lain. Berbeda dengan Bambang Pacul maupun Anteria Dahlan. Firasat yang tepat dan memberikan satu efek bulu kuduk saya merinding. Kita nggak menyangka beberapa hari setelah ucapan Ganjar menolak Israel, yang membuat Indonesia pada akhirnya dianggap sebagai negara yang tidak aman, mulai terbukti dan ternyata betul bahwa Israel bermasalah bukan hanya secara politik melainkan secara olahraga. Pasalnya, Liga Final Palestina harus dihentikan karena invasi dari penjajah Zionis yang menjadi pengontrol Amerika dan Yohanes Baswedan. Senjata tajam dikeluarkan dan gas air mata ke arah lapangan dan dekat tribun. Lebih menakutkan dari apa yang terjadi di Kanjuruhan karena para pemainnya terkapar. Tentara Israel menghabisi warga Palestina dan tidak puas mereka melanjutkan kepada Liga Sepak Bola yang sedang berlangsung. Invasi penjajah Israel ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditoleransi di dalam sepak bola. Dan yang paling mengerikan adalah gas air mata ditambahkan langsung ke arah lapangan. Tentara Israel jauh lebih parah dibandingkan yang terjadi di Kanjuruhan. Tentara Israel mendadak masuk tanpa alasan dan gak tahu perintah dari mana menghajar dan menggagalkan sebuah pertandingan sepak bola. Padahal sebelumnya menjadi budak punya Israel mengatakan bahwa yang bermasalah adalah keamanannya di Indonesia. Padahal yang sebetulnya bermasalah adalah Israel itu sendiri. Kalau FIFA konsisten, seharusnya FIFA memblokir Israel bukan Indonesia. Seperti FIFA pernah memblokir Rusia dari Piala Dunia 2022 tahun kemarin. Yang masalahkan bukan Rusianya secara timnas, melainkan Rusia secara pemerintah. Tapi ya kenapa timnas Rusia diblokir tapi Israel merupakan penjajah juga nggak diblokir? Jelas banget FIFA ini sudah menjadi budak dari Rusia dan Ganjar menjadi kambing hitam. Karena kita tahu bahwa suara Ganjar adalah suara PDIP. Ganjar menolak Israel karena PDIP juga menolak Israel datang. Tapi sayangnya memang benar bahwa FIFA lebih cenderung membela Israel yang merupakan penjajah jelas-jelas. Saya nggak mau pakai alasan agama ataupun politik seperti Felix Xiao. Saya menggunakan standarnya FIFA saja. Tapi kenapa Ganjar yang dijelek-jelekin? Tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel saat menyerang Liga Palestina yang sedang berlangsung memang tidak bisa ditoleransi. Ini jelas ada hubungannya dengan olahraga. Jangan bilang nggak ada hubungannya lagi seperti yang dikatakan. Pak Jokowi, saya ingin untuk mengoreksi Bapak bahwa memang Israel dan Palestina ini memang berkonflik secara olahraga juga. Heran kalau saya mendengar bahwa pendukung Ganjar Pranowo disuruh diam untuk hal ini. Ketika pertandingan berlangsung dan hampir selesai, tentara Israel tiba-tiba datang menggeruduk lapangan sepak bola. Tembakan-tembakan dikeluarkan dan bahkan ada salah satu mantan pemain Persib Bandung yang menjadi korban. Tidak jelas siapa yang mengkomandoi dan memerintahkan untuk penyerangan ini. Ya nggak mungkin Ganjar atau orang Indonesia yang nggak suka sama Israel dong. Ini murni konflik yang terjadi antara dua negara ini. Konflik yang terbawa sampai ke olahraga. Jadi FIFA mungkin boleh mencabut alasan due to the current circumstance yang dianggap oleh para pembenci Ganjar sebagai alasan FIFA, yakni menolak masif kepada Israel. Saya nggak mau menjadi orang seperti PKS atau Felix Xiao yang menyangkut pautkan ideologi maupun agama. Mereka itu mendadak sok nasionalis padahal sebelumnya kita tahu bahwa ada bendera Indonesia yang diinjak-injak dan bendera pengacau yang dikibarkan. Saya lebih setuju statement Ganjar bahwa ini merupakan komitmen yang harus kita jaga bersama-sama. Sebagai bangsa kita harus menjaga amanat undang-undang, yakni menolak penjajah dalam hal ini bidang olahraga. Saya tebak bahwa ada agenda untuk memenangkan orang lain dengan cara menjelekkan Ganjar. Tapi terlepas dari siapa yang benci sama Ganjar, saya tetap mengasihi mereka kok. Karena akhirnya fakta membuktikan bahwa Israel memang bermasalah.
Nggak ngomongin politik ataupun agama dan saya nggak mencampurnya dengan olahraga. Ini murni olahraga Liga Palestina yang dihancurkan oleh tentara Israel. Dan lagi-lagi Ganjar memiliki firasat yang jauh lebih tajam daripada para pembencinya. Orang ini cocok jadi presiden karena negara kita dijamin aman. Bagaimana kalau menurut Anda? Kedepannya seperti apa cara-caranya untuk kiat-kiatnya untuk menjaga agar tetap megah, tetap bisa menjadi kebanggaan etalase untuk dunia? Memang ini harus dilakukan secara profesional ya, tidak bisa main-main karena investasi besar kita di pembangunan JIS ini. Jadi maka daripada itu kita di DPRD DKI Jakarta terus mengawasi segala bentuk proses mulai daripada pembangunannya sampai nanti maintenance-nya kan. JIS Kebanggaan Anies butuh dana operasional 220 miliar rupiah. Babi ngepet juga nggak sampai dapat segitu. Prasetyo PDIP kasih peringatan serius ke Jakpro. Anies emang nyusahin. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. PSSI menyatakan JIS baru layak digunakan sebagai stadion pertandingan pada 3-5 tahun ke depan karena perbaikan yang dilakukan cukup mendasar. Jadi antara Persija dengan Jakpro saat ini sedang memfinalisasi pembahasannya untuk bisa nanti dikelola secara B2B. Jadi stadionnya tetap dikelola oleh Jakpro. Hanya home base dari Persija akan menggunakan Jakarta International Stadium. Nah, detail perjanjiannya ini sedang dalam proses. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi kasih peringatan tegas dengan meminta PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pengelola agar mencari cara untuk memenuhi biaya operasional Jakarta International Stadium atau JIS. Dana yang dibutuhkan untuk operasional stadion warisan ex-Gubernur Anies Baswedan itu sebesar 220 miliar rupiah. Prasetyo mengatakan JIS harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan sepak bola. Apalagi dana yang digelontorkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini cukup besar, mencapai 5 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Prasetyo saat menerima audiensi bersama supporter Persija Jakarta, Jakmania, yang juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Iwan Takwin. Karena itu, ia meminta Jakpro tak kekurangan dana untuk pembiayaan operasional JIS itu. Perlu ada upaya lebih seperti menggait berbagai komunitas sepak bola agar mau menyewa JIS. Operasional JIS itu besar, Pak. Tapi kalau lu nggak mulai dari sekarang, running dengan nilai 220 miliar rupiah itu, dari mana tuh? Babi ngepet juga nggak dapat segitu, iya kan? Dari sinilah kita coba merintis dari bawah ke atas, cari pembiayaan, ucapnya. Sementara Iwan Takwin mengakui biaya operasional JIS itu mencakup kebutuhan perawatan hingga listrik dan air. Ia pun akan mengadakan berbagai kegiatan agar roda bisnis di stadion berkapasitas 82.000 orang itu bisa berjalan. Prasetyo pun juga berencana menemui pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas hal ini. Beberapa perbaikan yang perlu dilakukan sesuai rekomendasi PSSI itu diantaranya pemisahan akses pemain, pelebaran pintu masuk bis pemain, dan akses jalan sekitar stadion. Prasetyo juga menyebut perlu ada pembenahan infrastruktur agar rem timur bisa dibuka. Karena itu ia berharap Heru Budi melakukan upaya untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur agar para pemain Persija serta Jakmania bisa merasakan stadion berkapasitas 82.000 orang itu. Sebenarnya JIS dibangun bukan karena murni untuk olahraga, tapi ada unsur politiknya yang sengaja digunakan oleh gubernur sebelumnya Anies Baswedan untuk kepentingan pribadinya. Jadinya ya apa adanya, banyak kurangnya dan membahayakan para pengunjung atau penonton. Tapi Anies ini memang lucu dan terkenal sulit introspeksi. Terlalu negative thinking sehingga masukan dan kritikan dari orang lain dia anggap sebagai upaya untuk menggulingkan karakternya. Apa yang dia lakukan selalu benar sehingga tidak pernah salah. Kalau ada temuan kesalahan dari pihak lain, itu dianggap sebagai kesalahan mereka. Dan yang paling dirugikan di sini yaitu gubernur setelahnya, dalam hal pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang dipaksa membenahi ketidakbecusan Anies.
Mau tidak mau, Heru Budi dan para pemangku jabatan di DKI Jakarta harus memutar otak bagaimana mencari dana untuk perawatan stadion. Hasil kerja Anies ya kayak gini. Terlihat megah, tapi begitu dicoba langsung ambruk. Kita lihat saja perkembangannya ya. Kalau nanti ada tokoh publik atau tokoh partai yang mengkritik Anies soal ini, kejadian ini bakal tereskalasi dan jadi tamparan besar buat Anies. Citra Anies jadi digerogoti oleh perbuatannya sendiri. Gimana Anies bisa membuktikan bahwa dirinya bisa kerja jika hasil kerjanya itu malah mengungkap ketidakbecusan dirinya dan kemudian bisa menggerus elektabilitasnya? Bagaimana kalau menurut Anda?